Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan saya pada pembelajaran seni musik kelas 10. Pada materi yang akan saya sampaikan kali ini ialah tentang seni tradisional atau musik tradisional, pertunjukan seni tradisional. Tetapi kalau kemarin kita membahas ludruk, hari ini saya akan membahas satu bentuk musik tradisional yang sampai saat ini masih yaitu yang disebut dengan mocopat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian lebih memahami dan mengenal lagi tentang tembang mocopat secara sederhana. Minimal kalian memahami dan mengerti. Oke, langsung saja kita mulai. Tapi sebelum kita mulai, kalian perhatikan dulu sebuah video. Selamat menyaksikan. Sekar gembuh ping catur kang cinatur polah kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutuh kapatuh pandadi awon. Ya, itu tadi sebuah contoh tentang tembang mocopat. Jadi pembahasan kita tadi sudah saya kasih tahu yaitu tembang mocopat. Apa sih sebenarnya tembang mocopat itu? Tembang mocopat adalah puisi tradisional Jawa yang dilakukan tanpa menggunakan musik atau dimainkan tanpa menggunakan musik. Kalau kita bicara tentang mocopat, tentunya kita tidak bisa lepas dari sejarahnya. Banyak literatur-literatur yang membahas tentang mocopat. Ada yang mengatakan bahwa mocopat ini muncul pada masa akhir Kerajaan Majapahit dan dimulainya awal masa Wali Songo. Tetapi di literatur atau catatan-catatan sejarah yang lainnya mengatakan, khususnya di daerah Jawa Timur dan Bali, sebetulnya mocopat ini sudah ada sebelum datangnya Islam. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa mocopat ini sebuah kesenian atau musik atau lagu atau pertunjukan tradisional yang cukup lama sekali. Jadi sampai sekarang masih dimainkan berarti cukup lestari. Meskipun kenyataannya anak-anak muda sudah mulai tidak tertarik tentang mocopat. Tembang mocopat sendiri mempunyai ciri-ciri khusus. Ciri-ciri khusus tersebut sebetulnya ada dua, yaitu yang pertama terikat pada sebuah kaidah-kaidah tertentu yang disebut dengan guru. Jadi kaidah pada mocopat itu disebut guru atau aturan-aturan tersebut disebut dengan guru. Yang kedua, tembang mocopat mempunyai penggambaran watak dan filosofi sebuah perjalanan kehidupan manusia di alam dunia. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri tembang mocopat terkait pada kaidah atau aturan-aturannya. Yang pertama ialah adanya yang disebut dengan guru gotro.
Guru gotro ialah merupakan ketentuan jumlah baris dalam satu bait. Jadi jumlah baris dalam satu bait paragraf disebut guru gotro dalam mocopat. Yang kedua yaitu guru wilangan, yaitu merupakan ketentuan jumlah suku kata dalam satu baris, disebut guru wilangan. Yang ketiga yaitu guru lagu, merupakan jatuhnya nada vokal terakhir pada tiap baris atau larik. Jadi ketiga guru gotro, yang maksud saya yang pertama guru gotro, guru wilangan, guru lagu, merupakan aturan baku atau aturan khusus yang harus dimiliki sebuah mocopat. Meskipun kenyataannya masih banyak kaidah-kaidah yang lainnya. Tetapi saya yakin pada mata pelajaran bahasa daerah akan dibahas lebih detail lagi. Mungkin juga sudah dibahas lebih detail. Jadi saya bisa dikatakan ini mengulang saja dan memberikan tambahan wawasan yang lebih sederhana lagi, hanya menjelaskan kaidah baku atau kaidah dasarnya, yaitu ada guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Ciri yang kedua adalah adanya watak dan filosofi pada masing-masing mocopat atau tembang mocopat. Saya mengatakan di awal bahwa mocopat ini merupakan syair atau puisi Jawa yang dilakukan. Nah, tentunya ketika kita bicara syair, tentunya kita bicara tentang puisi, itu mengandung sebuah makna atau cerita atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, saya memberikan gambaran macam-macam tembang yang ada, itu mempunyai watak dan filosofinya. Yang pertama yaitu jenis tembang Masku Mambang. Di sini menceritakan berisi tentang cerita awal kehidupan manusia di dalam rahim atau janin ya, munculnya manusia pada awal kemunculan di dalam rahim seorang ibu. Tembangnya dikatakan sebagai Masku Mambang. Yang kedua, jenis mijil. Ini penggambaran manusia ketika lahir di alam dunia. Yang ketiga, yaitu tembang jenis sinom. Jenis sinom ini adalah tembang yang berisi tentang cerita anak-anak dan remaja ya. Isinya ya senang-senangnya anak-anak dan remaja. Yang keempat, tembang kinanti. Kinanti ini berisi tentang tembang mocopat yang berisi tentang kebahagiaan kala remaja, termasuk juga timbulnya rasa cinta atau timbulnya rasa senang ya, bukan cinta sebetulnya, masih senang. Anak remaja itu anak muda, anak-anak itu belum cinta tetapi masih senang. Selanjutnya yang kelima adalah Asmorodono. Asmorodono ini merupakan tembang yang berisi tentang kisah cinta atau percintaan. Jadi di atasnya anak-anak yaitu kinanti, dan ini Asmorodono ini biasanya berisi tentang tembang tentang percintaan kaula muda. Yang keenam, Gambuh. Berisi juga cinta kasih menuju ke pernikahan. Ada bedanya antara Asmorodono dan Gambuh. Kalau Asmorodono itu kisah cinta anak-anak muda ya, di atasnya kinanti, tetapi kalau Gambuh ini merupakan cinta yang sudah mempunyai komitmen. Cinta yang sudah mempunyai komitmen menuju ke pernikahan. Jadi tembang jenis Gambuh ini berisi tentang cinta seseorang yang menuju pernikahan. Yang ketujuh yaitu Dandang Gulo. Nah, ini adalah tembang yang menceritakan tentang masa-masa kemapanan manusia setelah menikah. Kaya, sukses, terus impiannya tercapai, isinya manis-manisnya dunia, makanya istilah disebut dengan dandang gulo atau bahasa Jawanya kalau dipisah dandang gulo ya, gulo itu penuh dengan manis kehidupan, kira-kira semacam itu. Yang kedelapan yaitu Durmo, berasal dari kata dharma. Jadi pada tembang ini menceritakan bagaimana manusia berdharma bakti kepada sesama, kepada makhluk yang lainnya,
ya istilahnya melakukan kegiatan-kegiatan baik di dunia. Intinya tembangnya berisi tentang kegiatan-kegiatan baik manusia ketika di dunia. Yang selanjutnya ialah jenis tembang mocopat pangkur. Nah, pangkur ini, tembang-tembang ini berisi tentang manusia yang berusaha meninggalkan sifat angkara murkanya, nafsu-nafsu yang tidak baik atau pemikiran-pemikiran yang jahat ataupun hal-hal negatif pada kehidupannya itu manusia berusaha. Jadi tembang mocopat pangkur ini berisi tentang manusia yang berusaha untuk meninggalkan angkara murka ya, ketika hidup di dunia tentunya. Yang ke-10 yaitu Megatruk. Di sini tembang jenis mocopat Megatruk ini kalau dipisah katanya dari kata megat dan ruh, yaitu menjelang kematian. Nah, manusia di sini digambarkan pada tembang ini bagaimana mengalami sakit, tua, ya, maksud saya tua, sakit, terus sudah tidak lagi mempunyai kekuatan dan sebagainya. Jadi megat ruh, yaitu menuju ke perpisahan atau menuju menjelang kematian. Yang terakhir yaitu tentang berjenis pucung. Nah, pucung ini menggambarkan manusia sudah meninggal atau mengalami masa-masa yang sudah tidak sama lagi di dunia. Jadi kalau kita tilik dari watak dan filosofi mocopat ada 11 jenis tembang mocopat yang mempunyai makna dan filosofi masing-masing pada kehidupan manusia. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas tentang mocopat, mulai dari pengertiannya, yang kedua tentang sejarahnya, yang ketiga tentang kaidahnya atau aturannya, yang berhubungan dengan guru gotro, guru wilangan, dan guru lagu. Yang terakhir adalah tentang jenisnya menurut watak dan filosofi, yaitu ada 11 jenis, mulai dari yang pertama yaitu Mas Kumambang tadi, terus ada Mijil, terus ada Sinom, ya, terus dan seterusnya sampai yang nomor 11 yaitu Pucung. Saya harap pada pertemuan kita kali ini kalian semakin lebih memahami lagi tentang pengertian, baik pengertian maupun pemahaman tentang mocopat. Jangan lupa anak-anak, pesan saya selalu jaga kesehatan dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita ini bisa kembali lagi bertemu pada pembelajaran tatap muka, tidak daring terus-menerus yang tentunya kalian mengalami kebosanan. Anak-anak, apa yang saya sampaikan tadi jika ada salahnya atau ada kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri pada pertemuan kita kali ini. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.